this computer. Ya, udah. Ini kelasnya sambil ngebuburit ya, menuju jam 5 nanti. Oke, jadi proyeksi aksonometrik. Capaian belajarnya ini ya, kalian perlu bisa membuat gambar isometri. Jadi ada dua capaian sebenarnya dari apa namanya dari skill ini. Yang pertama itu bisa menggambarkannya ya, bisa menggambar. Jadi dengan menggambarkan jadi tahu konsep konsep dari proyeksi ya. Jadi proyeksi itu kita ada proyeksi yang aksonometrik maksudnya, proyeksi aksonometrik. Kita fokusnya adalah di isometrik dan oblik gitu. Tapi nantinya perlu plus-plusnya itu adalah dimetrik dan trimetri gitu. Tapi yang utamanya adalah iso dan oblik. Nah, tapi yang kejaran yang kedua adalah bisa menginterpretasikan interpretasi gambar dua dimensi atau dalam proyeksi ortogonal ini menjadi gambar proyeksi aksonometrik. Nah, kalau yang pertama ini kan sudah kita lakukan kemarin ya. Jadi menggambarkan, mencoba dari gambar isometrik kita bikin jadi oblik. Kemudian dari oblik kita bikin jadi isometrik gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini sebenarnya sudah cukup sering terbahas saat kita materi proyeksi ortogonal gitu. Jadi kalau proyeksi ortogonal kita malah dapat gambar 3 dimensi, kemudian kita disuruh bikin gambar 2 dimensinya gitu. Nah, tapi sekarang mungkin saat praktikum kalian udah, nggak tahu praktikumnya minggu kemarin atau minggu ini ya, itu tuh harusnya setahu saya kalian akan mendapatkan beberapa gambar 2 dimensi gitu, jadi tampak depan, tampak atas, tampak kanan dan tampak atas. Kemudian misal kayak gini, terus di sampingnya apalah. Nah, kalian diminta untuk bisa menggambarkan eh, si proyeksi isometrinya, isometri atau obliknya gitu. Nah, kalau yang ini lebih ke arah pembiasaan. Jadi lebih ke arah apa ya? Nalar dan skill mapping gitu kalau menurut saya. Jadi segimanapun nggak bisa dilakukan secara apa ya? Secara pedagogi gitu, harus belajar secara mandiri gitu. Nah, oke, kemudian seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, kita akan utamanya bertemu ketiga ini, yaitu isometri, dimetri, dan oblik. Di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, sudut ya. Yang pertama adalah sudutnya. Jadi sudutnya jika isometri adalah 30-30, kalau kita lihat slide ini, kalau dimetri ini adalah 7 dan 42, sedangkan untuk oblik yang sisi depannya adalah sesuai dengan gambar tampak depannya, kemudian di sini ada sudut 45 derajat begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah scaling atau skalanya. Jadi panjang masing-masing ketika dia isometri itu adalah kira-kira 0,8 kalinya. Jadi di sini 0,8, dari true length 0,8 dan 0,8. Baik itu tinggi, kemudian panjang dan lebar gitu ya. Sedangkan kalau di metri di sini kita pakainya 0,9, 0,5 dan 0,9 gitu. Jadi ini adalah 1:1 banding Kalau di sini kan 1:1 banding 1. Nah, yang oblik di sini panjang lebarnya adalah 1:1, kemudian tinggi kali lebarnya adalah 1:1 dan sisi kedalamannya itu adalah setengahnya gitu. Jadi hanya dua informasi itu aja yang perlu kita eh, camkan gitu, antara sudut dan scaling gitu atau skala gitu ya. Kemudian ini adalah info plus-plus aja menurut saya, tidak usah terlalu dihafalkan seperti apa. Tapi yang pasti di metrik ini kan yang di slide sebelumnya adalah 7 dan 42 ya. Kalau yang di sini sudutnya beda-beda, tapi yang menjadi poin adalah ini skalanya ada dua skala yang digunakan. Sedangkan trimetrik adalah ada 3 skala. Tapi untuk yang ini
Jika tidak diminta, kita bikinnya 7 derajat dan 42 derajat saja. Gitu. Kemudian ini contoh-contoh gambar isometri ya. Ini gambar yang lingkaran, ini memang agak susah untuk bisa menggambarkan dengan baik. Tapi nanti coba kita bikin di kertasnya ya. Jadi sebenarnya gambar isometri aja. Di sini kan 30, intinya bikin garis awalnya ini 30, kemudian di sini gambar sudut yang lainnya. Jadi kalau 30 berarti di sini juga harus menyesuaikan juga kalau kita bikin garis maya gitu ya. Nah, berarti yang di sini yang 30. Kebanyakan yang saya lihat kemarin banyak yang peyang. Jadi pas di sininya oke, yang di sininya oke semua. Tapi pas sudah mulai gambar yang di bagian atas-atasnya mulai kebingungan tuh. Entah peyangnya terlalu datar atau terlalu lancip gitu. Nah, ini kan sebenarnya pakai feeling aja. Oh, ini kok aneh nih. Nah, tinggal disesuaikan aja nantinya. Begitu. Kemudian kalau gambar lingkaran, jadi kebiasaan saya sih menandain 4 titik pertemuannya, 4 titik singgungnya gitu. Ini 4 titik, kemudian di sini ada 4 titik juga. Nah, tinggal nyontek yang di sini. Jadi ini 4 ke sini, kemudian ini adalah ke sini, ya ke sini. Aduh, ya kurang bagus ya. Memang nggak gampang gitu. Dan ini ke sininya gitu. Ya, jadi yang nggak terlalu apa? Yang penting konsepnya gitulah. Kayak gitu. Terus ini gini. Ini bayangin ngelihat lingkaran aja. Nah, kayak gini ya. Ya ini ngaco juga nih gambaran saya nih. Karena nggak benar sudutnya. Gitu, itu lingkaran. Ini contoh oblik ya. Yang ini 45 derajat. Aturan gambar proyeksi oblik jangan terlalu ke dalam intinya gitu. Kemudian udah sih. Ini yang contoh soal kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke sketching. Jadi sketching sekali lagi ilmunya nggak terlalu susah, tapi lebih ke arah pembiasaan aja begitu. Nanti filenya akan saya share di MS Teams. Jadi ada 2 bab utama. Jadi yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah teknik. Tapi kita lebih banyaknya nanti ke teknik sketchingnya. Jadi sketching ini intinya tidak ada penggaris gitu ya, tidak ada penggaris dan kita perlu mengira-ngira intinya gitu. Capaian belajarnya tahu dan bisa membuat gitu. Oke. Jadi ini salah satu contoh gambar sketch yang ada di buku referensi gitu ya. Ini mungkin yang gambar sudah level advance pisan. Jadi kalau melihat secara jarak jauh gitu, ini tuh kayak gambar yang rapi banget ya. Tapi kalau kita zoom in, di sini tuh garisnya ada yang putus-putus. Jadi nggak nyambung gitu. Ini garisnya putus-putus, tapi kelihatan ya polanya. Jadi nggak ketika dia gambar garis panjang itu nggak langsung seret gitu, nggak langsung seret keseluruhan, tapi dibikinnya per segmen gitu. Itu yang notable yang pertama. Terus yang kedua, ini kalau ngelihat garis yang panjang seperti ini, tuh ini agak peyang-peyang juga ya. Tapi sepeyang-peyangnya itu masih relatif lurus dibandingkan kertasnya. Kalau kita ngelihat kertas di sini, ini sangat rapi sih menurut saya. Kemudian yang menarik juga, eh, ini sih kalau saya ngelihat bikin panah yang konsisten itu nggak gampang sebenarnya. Jadi memang baiknya pakai penggaris, tapi kalau pakai pensil ya udah pakai feeling aja gitu. Jadi kelihatan ya di sini ada yang relatif kecil, kemudian ada yang gede gitu. Tapi itu kalau kita cari-cari kesalahannya. Tapi kalau nggak cari dari jarak jauh itu nggak kelihatan sih. Itu tadi udah notable ya. Ada gap di garis tebal, kemudian garis tipisnya bergelombang gitu. Bergelombang, kemudian garis-garis dimensinya juga ukurannya nggak konsisten, tapi masih di level yang sangat diterima. Kemudian ini arsiran, arsiran juga ini yang nggak gampang juga nih bikin arsiran seperti ini, bisa konsisten seperti itu ya. Dan yang terakhir menurut saya
adalah tulisan sih. Jadi tulisan ini benar-benar rapi banget lah si bapak ini untuk menggambarkannya. Itu contoh contoh paling ekstrim bagusnya ya. Tapi di sini contoh yang lain, ini yang bisa kita lihat sketching ini ketika tidak ada penggaris ya, ini akan sangat terbantu oleh kertas milimeter block gitu. Jadi ini kalian salah satunya saya minta untuk punya kertas milimeter block sebenarnya untuk mempercepat. Kalau pakai penggaris lama kan udah jelas nih ukuran-ukurannya per kotaknya berapa gitu. Nah ini sebenarnya bisa untuk menjadi panduan untuk melukis. Jadi kalau nggak sempat pakai penggaris bisa pakai si garis-garis milimeter blocknya. Gitu. Kemudian ini ada 4 contoh multi view atau proyeksi ortogonal ya. Kemudian aksonometrik, ini aksonometriknya kayaknya isometris sih. Kemudian oblik dan gambar perspektif gitu. Ya, jadi ini saya kalau gambar perspektif ini harusnya ada satu sudut titik pertemuannya gitu. Ada satu titik, kemudian apakah dia perspektif satu titik sumber atau dua. Kalau dua berarti bisa dua gitu ya. Nah, ini instrumen lain, jadi ketika menggunakan penggaris pasti akan baik seperti ini ya, jelas gitu, lurus. Sedangkan kalau freehand ada gerut-gerutnya ini sangat dimaklumi gitu. Jadi kayak biasanya saya pakai apa drawing pad gitu atau pakai tablet seperti ini malah kasar aja langsung shred gitu. Oh ternyata miring ya. Nah jadi mungkin kalau mau sejajar harus agak pelan-pelan. Ini pun juga masih ada kemiringan ya. Ini lagi-lagi juga tergantung gimana gimana kita bisa melihat antara mata, pensil, dan kertasnya gitu. Ini kan kalau kalian melihat posisi saya agak jauh nih eh, dari mata, pulpen, dan tabnya gitu. Coba saya agak dekat. Mungkin lebih baik. Tapi saya nggak jamin akan lebih baik. Ya, ini percobaan ketiga nih ya. Percobaan pertama tadi seperti alah, ya nggak usah dihapus percobaan pertama. Kemudian percobaan kedua, ini saya nggak pakai mata yang baik. Ya, lumayan lah percobaan kedua. Percobaan ketiga ini yang saya coba tegak lurus dengan si kertasnya dan tangan saya sedemikian rupa untuk bisa menoleskannya gitu. Nah ini visible line, tebal, hidden line. Nah ini juga nggak mudah nih kayak gini nih, garis putus-putus. Biasanya kalau kita bikin garis putus-putus bisa nggak konsisten orientasinya. Ini coba saya bikin hidden line ya di tablet. Nanti kita coba di kertas. Ya ternyata susah. Ini kalau ngelihat udah ada udah ada kemiringan nih. Gitu. Kemudian yang lain, dimension line, ini garis tipis ya. Dimension line, ini kita seragamkan di sisi atasnya aja. Tapi ini nggak salah ya. Jadi ada dua standar antara ASME, ISO gitu. Ada juga standar BS, British Standard. Ini masing-masing punya gaya untuk menampilkan dimensi. Yang penting adalah konsisten. Kuncinya adalah konsisten dalam satu gambar. Kemudian extension line, ini ya, garis panjang. Center line, ini saya coba bikin center line. Oh, hidden line-nya kehapus semua. Nah, hidden line ya, sama center line coba. Oke, menantang sekali. Jadi yang satu itu adalah orientasi, itu nggak pasti lurus. Kemudian jarak, kemudian panjang tiap garisnya, apalagi nih yang saya rasakan. Ini kalian sambil cobain aja di kertas milimeter block kalian atau di kertas HVS ya. Jadi mungkin yang bisa melihat apa layar saya satu lagi sebentar. Oke, jadi kalau melihat
layar saya ini ya. Sebentar, ini spotlight harusnya kelihatan. Ini nanti di akhir apa kuliah, tolong diupload seperti biasa. Tidak usah pakai etiket yang resmi-resmi amat. Jadi tulisin nama, kemudian NIM. Oke. Terus di bawahnya adalah tanggal ya. Sekarang tanggal 14 April 2021, terus dalam kurung sketching gitu. Sketching ya, itu. Oke, kemudian kalian silakan gambarkan, di sini tulis garis sketch, kemudian dibikin persis kayak gini ya, persis kayak yang saya tunjukkan di slide. Jadi kita bikin visible line yang pertama. Aduh, gampang patah ternyata. Visible line, gitu. Sebentar. Sebentar. Salah spotlight ya. Sebentar. Oh, dari HP keluar. Masih ada nggak sih? Aduh. Ya, jadi visible line, kemudian hidden line, kemudian dimension line, kemudian extension line, yang kelima center line, yang keenam phantom line, yang ketujuh cutting plane line. Ya, ini tolong ditulis lebih rapi aja ya. Gitu. Sebentar. Ini tulis saja lebih rapi. Kemudian gini caranya, kalian bikin satu garis yang benar dulu di atasnya. Ini garis yang benar, yang sejajar dengan tepian kertas. Aduh, susah sekali. Garis yang sejajar dengan tepian kertas. Kemudian visible line, ini masing-masing bikin 2 ya. Sekarang kita coba nih. Oh sebentar, sorry. Sebelum teknik yang pertama, ini kan teknik pertama adalah nyontek ya. Jadi kita balik lagi ke slide. Ini nanti kalian tolong bikin. Jadi visible line, atau kemudian hidden line, dimension line, extension line, center line, phantom, phantom dan cutting plane gitu. Nah, ini kan teknik pertama yang saya tunjukkan ya. Jadi semacam mencontek garis yang sudah ada gitu. Tapi teknik yang selanjutnya ini dibikin di samping kanannya ya. Jadi tadi kertas ini sementara dibagi 2 dulu lah. Yang di sini adalah teknik pertama, ini ada coretan contoh yang fixnya. Kemudian yang kedua ini adalah pakai teknik yang ini gitu. Jadi ini adalah teknik yang pertama, keep eye on endpoint gitu. Jadi kita melihat tujuan dari pensil kita bergerak gitu.
Jadi pas kita menggores, pas tangan kita menggores, kita udah menentukan titiknya ada di sini gitu ya. Nah, kalau kita fokusnya ke pulpen ya, itu bisa melayang-melayang. Tapi kalau kita melihat ke titiknya, kemungkinan besar lebih presisi gitu ya, lebih akurat. Ini kalau lagi di kelas, saya contohin di papan. Kalau saya bikin garis lurus tanpa ngelihat apa-apa, terus yang kedua ada contekannya, terus yang ketiga ada titik referensinya gitu. Gitu. Itu yang pertama melihat pada endpoint, kemudian yang teknik kedua dan teknik ketiga ini kita kombinasikan gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah membuat garis lurus. Tapi ada yang apa namanya? Ada yang lebih enak non-stop gitu. Non-stop seperti ini walaupun tidak lurus tapi at least better lah. Tapi yang terakhir itu adalah best itu dengan memutus-mutus gitu ya. Tapi tujuan utamanya adalah membuat garis lurus intinya gitu. Boleh yang B, boleh yang C. Tapi diusahakan sebaik mungkin ya di kertas HVS. Itu kita mulai dulu lah. Kira-kira berapa menit? Ya 5 menit lah. Silakan kalau sambil ada yang tanya, boleh eh, langsung nanya aja. Permisi Pak. Sih Pak, yang bertanya. Gimana? Pensilnya juga disesuaikan ya Pak, misalnya yang hidden line tetap pakai yang tipis. Ya, ya. Kalau saya sih pensil yang tebal sama yang tipis pakai satu pensil aja. Tuh. Tinggal yang tipis agak tipis aja, ditipisin. Gitu. Baik Pak. Mm-mm. Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Buatnya di kertas HVS polos atau milimeter block, Pak? HVS. Untuk sketching kita pakai HVS dulu ya. Oke, Yang Pak. ini nanti pakai sketching buat yang milimeter block juga. Permisi Pak, boleh lihat daftar yang perlu dibuat lagi? Silakan di screenshot aja dulu. Ini pakai yang pertama dulu kan ya Pak, yang menyalin dari yang benar. Jadi dibikin dua ya. Ini nyalin, terus yang ini benar-benar freehand. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Sebentar, aduh. Spotlight for everyone. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Hmm, Tadi judul gambarnya apa ya Pak? Judul gambarnya ini aja tanggal sama tulis sketching aja gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ini saya kasih jeda di antaranya. Pak, izin bertanya. Jadi yang ini tuh digambar semua dulu Pak, yang pakai penggarisnya baru freehand-nya atau Oh, gimana Pak? enggak. Yang pakai freehand-nya, yang pakai penggarisnya cuma yang paling atas aja. Ini contekannya yang paling atas nih. Oke, baik, makasih Pak. Jadi saya tulis ini contekan gitu ya. Terus jarak antar garisnya jangan terlalu jauh biar masih bisa nyontek lah. Permisi Pak,
ini Bapak kehalangan sama slide presentasinya apa, jadi kurang kelihatan Yang gimana? kertas Bapaknya. Kertas saya. Karena Bapak masih share screen, jadi yang video Bapaknya kurang kelihatan gitu, kayak jadi Oh kecil gitu. gitu. Share screen-nya saya matiin aja ya. Ini juga nggak bisa bagus-bagus amat sih. Faktor koneksi. Oke, makasih Pak. Ini mending bikin garisnya dulu ya, baru dikasih keterangan-keterangannya. Ini saya dimension line udah offside jauh aja nih. Permisi Pak, Yuk. itu untuk yang cutting planes-nya kan ada 2 masing-masing digambar 2 kali Pak. Itu satunya phantom line bukan? Oh ya 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 ya. Ya, cutting plane-nya dua-duanya. Enggak, Ding. Salah satu aja, Ding. Yang garis putus-putus aja. Baik, terima kasih Pak. Sebentar ini filenya saya share dulu deh sambil kalian bikin. Sebentar ya, saya share dulu. Perasaan saya punya penghapus yang udah bukaan. Pakai anak nih kayaknya. Hilang. Nggak ngefokus ya. Aduh, bentar ya. Kenapa lagi? Ya, gambar saya peyang ke kanan bawah ya, padahal udah ada contohnya nih.
Tapi at least ada kelihatan lah ya. Gitu. Saya coba yang satu lagi. Yang teknik yang kedua, kalian bikin titik start dan titik akhirnya ya. Jadi kalau orientasinya nggak terlalu paralel dengan si tepi kertas nggak apa-apa. Yang penting prioritasnya lurus dulu aja. Tapi ya diusahakan paralel ya. Jadi ini saya udah nandain 2 titik nih. Tapi titiknya jangan terlalu lebay kayak saya ini biar kelihatan aja. Kalian tipis-tipis aja. Ya, mendingan. Kalau mau lebih dari 2 silahkan loh kalau nggak puas. Ini saya sendiri nggak puas nih udah ngasih 2 titik kayak gini ya. Udah ngasih 2 titik tapi dia peyang ke bawah dulu ternyata. Coba lagi. Permisi Pak, boleh dihapus tak Pak? Boleh. Baik, Kalau Pak. merasa nggak puas dihapus aja. Ini saya agak bangga nih sama yang ketiga nih. Jadi ini saya benar-benar cuma ngelihat si titik akhirnya aja. Kalau yang di sini saya masih ngelihat pensil saya nih arahnya kemana. Belok ke bawah terus ke atas. Gitu. Pak, kertasnya boleh diputar apa enggak? Gimana? Kertasnya boleh di-rotate apa enggak? Orientasi gambarnya tetap gini ya. Iya. Kalau kalian lebih nyaman bikin garisnya seperti ini, coba aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Terima kasih. Intinya kalian cuma punya pensil sama kertas harusnya. Penghapus tuh sebenarnya jangan, tapi kalau pengen menghapus juga nggak apa-apa lah. Ini untuk teknik menggambar panah harusnya udah diajarin di praktikum ya. Intinya dibikin pipih gitu. Rasionya mungkin 1:3 aja antara si perutnya sama panjangnya ke sininya gitu. Jangan terlalu gendut lah intinya gitu. Permisi Pak, izin bertanya. Yuk silakan. Untuk setiap garis harus digambar 2 ya Pak, untuk setiap jenisnya? Ya, tiap jenisnya 2.
Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya ini saya udah beres nih. Yang penting memuaskan aja lah, jangan asal-asalan gitu. Kalau dirasa, tapi jangan terlalu perfeksionis juga, nggak akan sempurna kalau kita sketching perfeksionis. Nah, ini bagi yang sudah selesai, selanjutnya kita membuat ini dulu. Yang pertama, sebentar ini saya ganti share screen sebentar ya, ke mana? Sini. Share screen. Ini nanti yang terakhirnya kita sketching pakai apa namanya? Untuk aplikasinya untuk aksonometri gitu. Ini level akhirnya sketching untuk aksonometri. Nah, tapi yang sekarang, tadi setelah selesai menggambar itu, menggambar dua ini ya, berbagai macam garis gitu. Nah, di bagian bawah, pojok kiri bawah, ini kalian bikin terserah kotak atau persegi panjang gitu ya. Ini lihat di sini ya. Jadi gambar kotak atau persegi panjang, pakai garis nyata yang tadi, kemudian dikasih dimensinya. Tingginya berapa, terus kemudian panjangnya berapa gitu. Mungkin biar enggak. Nah, gini dulu ya. Jadi untuk yang ini berarti yang pertama kan tadi nyontek, yang kedua gambar garis bebas, yang ketiga kalian bikin persegi atau bentuk apapun silahkan. Jadi mau persegi panjang, mau persegi kotak gitu, silahkan. Tapi syaratnya adalah satu ada dimensi ya. Jadi ada garis dimensinya. Ini untuk ukurannya pakai penggaris saja lah, biar ukurannya diukur maksudnya, ukurannya pakai penggaris, tapi untuk menggoreskannya pakai freehand. Yang kemudian di dalamnya, di dalam atau sisi luar, diarsir gitu. Jadi kayak gini ya, jadi diarsir kayak gini. Jadi kalau terlalu luas, arsirannya bisa seperti ini. Itu kalau terlalu luas, tapi kalau dia mepet, boleh rapat-rapat aja, disemuain gitu. Oke, jadi yang paling sederhananya kotak ya, tapi sekali lagi kalau kalian mau membuat misal apa ya, tapi memang tujuan utamanya adalah garis ya, jadi garis antara kotak atau persegi panjang aja deh, dikhususkan itu dulu. Kotak atau persegi panjang, kemudian diberikan dimensi, kemudian diberikan arsiran gitu. Arsirannya mau ada dua bagian, boleh seperti ini gitu, silahkan. Ini untuk yang ketiga. Terus yang keempat, ini sekalian aja ya. Jadi untuk yang keempat, kalian bikinnya adalah gambar poros, jadi persegi panjang, dan lingkaran. Intinya adalah perlu menggambarkan garis sumbu, center line. Gitu. Garis center line-nya untuk persegi panjang dan si lingkaran itu. Jadi masing-masing satu untuk poros, yang satu lagi untuk lingkaran. Gitu. Ada pertanyaan untuk gambar ketiga dan keempat? Pak, izin bertanya, Pak. Gimana Sultan? Jadi lingkarannya itu kita bikin pakai jangka atau gimana, Pak? Oh, lingkarannya bikin dua gaya juga deh. Jadi yang pertama lingkarannya pakai jangka, jadi sketchingnya cuma center line-nya aja. Yang kedua pakai murni sketching gitu. Jadi kalau lingkaran sketching, ini sekalian tekniknya. Intinya bikin perseginya dulu. Ya ini nggak cuman sih, ini agak susah bikin persegi aja. Kemudian bikin garis-garisnya, kemudian dibikin kira-kira ada di mana gitu ya. Kemudian baru bikin lingkarannya. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah membuat si garis sumbu itu. Gitu. Jadi ada dua ya.
Oke Pak, terima kasih Pak. Permisi Pak. Yo, Aldin. Eh, Saya Pak, Hah? izin memastikan jadi untuk gambar 3 dan 4 kita gambar 2 ya Pak, yang nyontek sama freehand ya Pak. Ya, yang empat aja, yang nyontek cuma 4 yang lingkaran aja. Oh, kalau yang 4 jadi cuma nyontek aja Pak. Ya, yang empat kan ada 2 ya. Yang satu poros, yang satu lingkaran. Nah, yang lingkaran aja yang nyontek, yang pakai jangka. Oh, jadi kalau yang poros itu ada 2 ya Pak. Yang poros satu aja juga, satu aja. Poros 1, lingkaran 2, gambar arsiran 1 gitu. Maaf Pak, jadi yang lingkaran itu nyontek sama freehand ya Pak? Yang paling kanan itu apa? Yang lingkaran maksudnya? Iya, yang lingkaran. Ya. Jadi yang ya yang pakai jangka itu kasarannya bikin contekannya dulu lah. Tapi kalian tetap perlu bikin center line-nya pakai freehand gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, tadi kotaknya itu gimana Pak orientasinya? Kayak gini. Yang Filenya kiri, udah saya share. Kotak apa nih? Ini maksudnya? yang gambar kiri bawah Pak. Yang gambar kiri bawah. Oh, Yang terserah. Mau persegi panjang. Nggak, maksudnya harus kayak dimetri atau gimana gitu Pak? Oh, enggak. Terserah. Mau ortografik pun enggak apa-apa. Oke Pak. Tapi harus diarsir semua ya Pak? Ya, enggak semua. Boleh tepi-tepinya. Kalau terlalu luas seperti ini gitu enggak apa-apa. Tepi-tepinya seperti ini. Terima kasih Pak. Jadi paling gampangnya kalau persegi panjang, tentukan titik-titiknya dulu aja ya. Serta merta freehand. Pak, mohon maaf Pak. Ya, gimana William? Jadi sewaktu penjelasan gambar juga saya sedikit error Pak, jadi saya kurang. Sorry, suaranya jauh William. Gimana? Oh, malah hilang. Ya nanti kalau William masuk, silahkan aja. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, untuk lingkaran yang nyontek boleh pakai mal saja Pak daripada pakai jangka. Boleh. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya pakai mal malah susah loh, karena nggak ada titik tengahnya. Ya tapi silahkan aja, nggak apa-apa Dalan.
Ini gambar arsiran saya nih. Ternyata tidak terlalu sempurna. Ini nggak sempurnanya karena jaraknya di sini agak longgar gitu. Terus makin lama makin mepet. Di sini mungkin akan saya hapus. Kemudian tiap garisnya juga nggak terlalu lurus juga ternyata. Tapi yang paling kelihatan kalau garis arsiran gini lebih ke arah jarak antar arsiran sih menurut saya. Gitu. Itu make difference pisan lah. Oh ya, terus orientasi garisnya tuh. Ini kalau saya coba lurus apa? Coba saya cek kemiringannya dengan garis segitiga. Tuh. Gini. Kehalangan tripod. Ya. Ini kelihatan nggak ya? Jadi yang awal ini sama ya, saya bikin satu jari garis referensinya, kemudian saya tarik, makin lama makin menajam si sudutnya nih. Ternyata tidak semudah itu. Ya. Susah juga ternyata ya. Karena ada faktor paralaks juga nih. Ya, tidak puas. Dihapus semua saja lah. Malah miring.
Ya, secara orientasi lumayan lah. Cuman dari per garisnya jadi nggak terlalu rapi, nggak serapi tadi. Ya, overall seperti itu. Sekarang saya coba cek contekan. Oh, mantap juga nih. Jadi lumayan stabil sekarang orientasinya dibanding sebelumnya. Cuman kelurusan dari tiap garisnya lebih bagus yang sebelumnya. Oke, sekarang gambar yang keempat saya coba bikin silinder ya. Jadi persegi panjang dan menggunakan garis sumbunya juga. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Mutafik. Tadi silindernya perlu didimensi juga nggak, Pak? Oh, perlu. Oh ya, ini lupaan, belum didimensi. Ya, perlu. Oke, terima kasih, Pak. Satuannya mili ya. Oh, ini persegi panjang yang saya gambar 5 kali 3 coba. 50 kali 30. Pas. Ya, kurang memuaskan. Oke, lanjutnya. Oh, sorry. Ya, susah memang bikin garis putus-putus tuh. Jadi nggak karu-karuan arahnya. Kalau saya mau coba bikin satu lagi dari bawahnya. Emang ngaco ternyata. Maaf, Pak, mau nanya. Ya. Jadi kita gambar satu handsfree sama satunya lagi ada penggarisnya. Yang apa itu? Yang gambar kotak persegi panjang itu. Yang ini? Mm, Ini hands free aja. iya.
Ya, hands free Terus aja. yang persegi panjang itu yang garis Yang semuanya silikon. hands free. Kecuali lingkarannya ya. Ya, lingkaran aja yang ada contohnya, yang ada contekannya. Tapi ini dua-duanya hands free nih. Oh, oke. Kasih dimensi juga ya. Ingat kalau kasih dimensi diameter pakai lingkaran yang tercoret gitu ya. Maaf Pak, itu sebenarnya panjangnya emang 2 kali ya Pak? 1 kali aja. Ini saya kurang puas aja. Oh, oke Pak. Nah, tambah peyang. Ya, ini gambar silinder saya, finalnya seperti ini. Oh, ada yang kehapus ternyata. Sekarang lingkaran. Tiga setengah senti, 35 mili.
lingkaran yang pakai jangka dan yang hands free dua-duanya dikasih garis sumbu ya Pak? Ya, betul. Garis sumbunya dua-duanya hands free juga kan? Suasanya ya hands free, free hands. Iya Pak. Ini hasil saya yang lingkarannya contekan. Nggak memuaskan juga sumbunya. Ya, oke lah, namanya juga sketching. Tapi paling nggak paham wujudnya seperti itu. Nah ini yang hands free lingkaran yang agak susah. Karena memang harus bikin persegi dulu, di mana bikin perseginya kan juga pakai feeling juga ya. Setelah jadi nanti perseginya nggak perlu dihapuskan Pak? Nggak usah, nggak usah. Kalau perseginya nggak terlalu persegi juga dimaklumi sih. Saya belum apa-apa udah nggak persegi aja nih. Ya, Permisi Pak, untuk lingkaran yang freehand itu ukurannya harus sama dengan yang nyontek Pak. bebas saja. Baik, terima kasih Pak. Jadinya elips.
Bayang. Karena perseginya juga udah bayang nih. Ini untuk yang lingkaran pakai goresan-goresan sementara nggak apa-apa lah untuk membuat polanya dulu. Tapi nanti finishingnya pakai garis tebal. Pak, izin bertanya Pak, untuk yang nomor 4, yang baloknya masing-masing gimana ya Pak? Yang mana? Yang persegi panjangnya Pak, nomor 4. Ini Kan ada 2. Oh enggak, ini satu aja. Oh, oke Pak. Ya, Pak, makasih. Ya. Ya. Jadi lingkaran saya custom jadinya. Nggak ngikutin perseginya, karena ternyata persegi di luarnya cenderung persegi panjang, sehingga segimanapun saya bikin rapi, lingkarannya akan jadi elips. Tapi saya majukan dikit di sini. Nah, jadi lebih lumayan bunder lah, gitu. Oke. Ini finalnya. Seperti ini. Bentar. Ini kok di kamera agak peyang ya. Tapi aslinya lumayan sih. Ya, yang sudah selesai ini, coba raise hand di mana? Sebentar, yang sudah selesai sampai gambar 4, coba raise hand semuanya. Oh, mutakin aja nih.
Mutakin, Rifki, Altafa, Isan, Imam. Oke. Ini sampai gambar 4 nih ya. Oh, udah banyak juga nih. Ya. Coba saya mau lihat gambarnya Fernando. Di videonya dimatiin. Salah. Videonya dinyalain. Oh, oke Pak, sebentar ya Pak. Ah, Oh, ada benar. apa tuh? Oh, yang apa ya Pak? Yang lingkaran? Yang apa? Satu-satu dulu. Yang lingkaran, yang paling terakhir aja yang lingkaran. Sebentar Pak. Dijauhin dikit. Terlihat Oke, ya, oke. Sip, sip. Terus yang arsiran. Agak ngeblur. Blur ya Pak? Agak dijauhin dikit coba. Wah, susah ya kalau dari webcam ya. Tapi lumayan kebayang lah. Oke, sip. Makasih Fernando. Sama-sama Pak. Selanjutnya coba Kresna Lutfi. Lihat gambarnya Kresna. Virtual background-nya dimatiin. Iya, Kelihatannya planet-planet nih. Coba virtual background-nya di... Nah, ini ada cahaya mantap nih. Coba yang garis awal-awal dulu aja. Oke. Ya. Terus yang sebelahnya yang bebas. Malah lebih rapi yang ini. Terus yang arsiran. Wah, ini mantap nih. 3 dimensi. Sip. Oke. Ini coba lihat. Nah, itu arsirannya agak anu ya. Awalnya kayaknya 60 derajat. Niatnya kan 45 ya. Terus jadi agak 60 derajat. Coba yang lingkaran yang terakhir. Ya, manusiawi. Sip. Terima kasih Kresna. Oh, memang harus punya lampu kayak gitu . Oke. Kira-kira baru 30% ya yang udah beres ya. Nah, mungkin ini gambar yang terakhir. Jadi kayaknya kita nggak beres untuk membahas soal minggu kemarin aksonometri. Kita selama berapa nih berarti? Ini udah 4.20. Enaknya gambar apa? Silahkan kalau ada usul selama 15-20 menit. Permisi, Pak, boleh tengok yang apa gambar yang paling terakhir yang lingkaran hands-free-nya untuk dimensinya saya masih belum. Yang dimensi sebentar. Ini saya mana ya? Terserah aja sih. Kan ada yang bisa naruh di luar, ada yang di dalam gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada usul sketching yang ketiga mau gambar apaan? Gundam, Pak. Wah, mau gambar Gundam. Boleh deh, gambar kepalanya aja ya. Jadi di belakang kalian search Gundamnya biar seragam RX78 gitu. Ini yang lain apa-apa apa nggak apa-apa nih? Pak. Apa ya? Gundam aja kepala nih, agak susah juga pasti. Tapi kita batasin sampai bersama. apa? Susah bersama. Susah bersama. Oke. Belum ospek tapi udah solidarity forever ya. Mantap. Iya. Oh, jadi kalian belum di himpunan ya.
Ini keywordsnya RX78. Atau langsung head aja lah. Terserah mau tampak mana, tampak depan, tampak isometri, tampak samping. Nah, oke. Ini salah satu contoh nih. Atau mau seperti ini silahkan. Ukurannya bebas kan, Pak? Ukurannya at least seperempatnya kertas kita ini aja ya. Ya bebas lah, bebas lah. Jangan terlalu kecil, kalau mau gede sangat tidak apa-apa. Ya, kita simpan sketching dan aksonometrik buat minggu depan. Ini stop share. Ini saya coba lihat dari laptop aja deh. Pak, permisi tadi Gundamnya edisi apa ya, Pak? Apanya? Edisinya. Iya, Pak, edisi Gundamnya tadi apa ya, Pak? Ini saya tulis di chat ya. Itu RX78 biar sama semua. Sebentar, mana sih chat nih? Itu nih. Oh iya. RX78. Buat yang lain, yang 60% lainnya tidak usah terburu-buru. Selesaikan dulu aja yang ini ya. Ini kita sketching kayak anak seni aja nih. Kalau saya pingin tampak mana ya? Tampak ini aja deh. Permisi, Pak, untuk gambar kepala Gundamnya hanya gambar tampak depan saja boleh nggak, Pak? Boleh. Mau isometri tampak samping, tampak depan juga silakan. Misi Pak, di internet saya ada jumpa salah satu contoh gambar kepalanya Pak, dari di Tokopedia gitu Pak, ada jual stiker gambarnya tapi sepertinya disederhanakan dari gambar aslinya Pak. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Ya. Iya Pak, sama untuk dimensinya kami perkiraan aja berarti ya Pak. Ya, perkiraan. Yang penting menyerupai aja, terutama secara proporsi ini. Oke Pak. Ya ini benar-benar freehand ya.
Pak, kalau misal kami ada pakai garis bantu ketika menggambarnya, perlu dihapus lagi nggak nanti di akhir garis bantunya? Nggak usah lah, biar kelihatan progresnya seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Ini saya juga pakai garis bantu nih. Ya, ini istirahat bentar jadi anak teknik ya. Jadi anak seni rupa dikit. Tapi kemampuan sketching ini nggak kepake hanya di seni rupa aja. Yang saya tahu di FTTM itu at least harus udah pernah nge-sketch alam gitu. Jadi maksudnya mereka kan suka gambar batu-batuan ya. Nah, itu nge-sketching bentuk alamnya seperti apa gitu. Kalau sepengalaman profesional saya ya, sketching itu paling kepakainya pas nanti ini nyusun skema perpipaan gitu. Jadi kita punya 3D-nya, bukan 3D ya, ya kira-kira plan-nya persegi balok gitu ya, balok berdiri atau balok melebar. Nah, kemudian dikira-kira nih piping-nya lewat mana aja. Jadi dikira-kira ada komponen apa aja yang utama di sistem satu plan gitu. Nah, soalnya kan memang untuk histori saya lebih banyak kerja urusan pipa ya dulunya tuh. Nah, jadi dikira-kira nih pipanya ngelewati bagian mana aja, kemudian digambar apa namanya isometri dan tampak atas, tampak samping gitu kalau ada yang lewatin ketinggian-ketinggian. Nah, kemudian ini selanjutnya baru dikasihin ke drafter. Nah, nanti drafter yang akan mengelaborasikan menjadi gambar tekniknya via AutoCAD biasanya. Kalau drafter paling gampang tuh. Nah, tapi kita harus memberikan broad idea-nya dulu nih. Ada komponen apa aja gitu. Nah, itu yang drafter nggak punya skill itu. Apalagi ya di anu ya. Tapi ya rata-rata udah ada gambar plan layout, kemudian dicoret-coret dari plan layout itu. Nah, mungkin yang suka perancangan nanti ya, yang suka bikin pesawat gitu, pasti juga bikinnya dari broad idea-nya dulu seperti apa. Ada komponen apa aja, terus ya at least ada sedikit estetikanya gitulah.
Permisi Pak, Hmm. share sekalian kah? Enggak, boleh. Kalau mau diarsir silahkan biar tambah bagus itu ya. Enggak juga enggak apa-apa. Ya, Gundam saya jadi bantet ternyata. Ah.
Ya, oke lah. Ini bikinan saya nih. Gendut, agak cabi ternyata. Terus, oh karena saya nggak ngelihatnya tegak lurus nih, jadi agak peyang juga. Oke, ya. Sebentar, saya bikin link pengumpulannya dulu ya. Ini berarti tugas. Coba semuanya turun raise hand-nya dulu. Ya, oke. Yang sudah beres sampai gambar lingkaran ini, semuanya silahkan, oh yang belum beres deh, yang belum beres silahkan raise hand. Untuk yang sampai sini aja. Yang belum beres silahkan raise hand. Oke, nggak ada. Ya, oke. Yang udah beres gambar kepala Gundam, boleh raise hand. Mutakin kenceng, oi. Coba mau lihat gambarnya Mutakin. Bentar Pak, ada revisi dikit Pak, di dagunya Pak. Oke. Coba Imam Permisi Pak, caranya raise hand gimana ya Pak? Raise hand itu kalau kalian lihat di bawah, nggak ada pilihannya. Gimana? Kayak tampilannya host sama bukan beda deh. Di reaction. Oh iya, reaction. Coba ya. Terima kasih Pak. Coba Mutakin. Imam ya. Lampunya kurang pas Imam. Dikit lagi. Oh, malah silau ya. Oke, sip. Makasih Imam. Ada yang mau menunjukkan gambarnya? Silahkan. Ya sudah Pak tadi Pak. Oh, coba Mutakin. Bentar Pak. Wis, mekanik abis, mantap. Tinggal ini nih, yang di mulutnya kan ada kayak V kebalik gitu. Kumisnya. Oh iya Pak, garisnya Pak. Ya, tapi ini ya juga udah oke banget lah. Sip, mantap, Mutakin. Kezia, coba lihat. Masa Opa saya baru ngerti cara gambarnya sekarang. Saya gambar top view doang, gepeng lagi. Gak apa-apa. Oke, mantap sih. Oke, makasih Kezia. Coba Hamam. Hamam, sebentar. Coba agak atas sedikit, Hamam. Oke, mantap. Sip. Terima kasih. Ada lagi yang mau menunjukkan? Saya boleh Pak? Boleh, Dahlan. Yes, mantap juga nih. Kok bagus-bagus sih kalian? Salah jurusan kayaknya nih. Sip, mantap Dahlan. Oke, silakan boleh di-scan. Terus namanya seperti biasa tinggal tugas 9 aja ya. Tugas 9, ini akan saya buka sampai 15. Dan ya, langsung di-scan aja sekarang. Permisi Pak, yang Gundam juga di-scan? Ya, dua-duanya. Share, copy.
gambar teknik. Saya kirim di komen ya, di komennya kuliah ke-10 nih. Oke. Ya, paling kuliah saya akhiri. Sorry tadi misal ada yang udah nggak ada waktu sholat asar ya. Ya semoga nggak ada yang nabrak asar. Dan sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas gambar minggu kemarin yang aksonometrik, tapi kita solusikannya dengan dengan teknik sketching gitu, dengan teknik sketching dan ya gambarannya seperti inilah. Tapi paling enggak untuk derajat-derajatnya perlu kita perlu pakai nge-cheat dulu lah, pakai pakai busur derajat. Sisanya kita sketching. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa isi daftar hadir ya di SIX. Saya N.